Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kelompok kami mengenai review jurnal yang mana judul jurnal yang kami ambil yaitu Analisis Analitas Biasa dan Analitas Jatuh Tempo pada Kredit Motor jenis sporty dengan menggunakan metode bunga flat dan efektif. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Devi Oktaviani, selaku moderator. Dan ada rekan-rekan saya yaitu Friskauli Dwi Asuti, Lisa Gustia Ramadhani, dan Revi Anesta Salim. Baiklah, langsung saja masuk ke presentasi yang bagian pertama, yaitu akan dijelaskan oleh Ica. Pada Ica, dipersilakan. Baik, untuk penjelasan pertama mengenai penelitian yang kami ambil dari jurnal tersebut, di mana penelitian ini merupakan suatu permasalahan yang banyak sekali terjadi di sekitar kita, bahkan semakin meningkat, yakni ialah kredit atau pembiayaan motor. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penjual itu akan sangat gencar untuk mempromosikan berbagai yang dia jualkan, dan salah satu alternatifnya supaya penjualan tersebut mengalami peningkatan itu adalah dengan melakukan DP atau angsuran atau pembayaran dengan jangka tertentu yang telah disepakati. Nah, di sini banyak sekali ketidaktahuan atau masih awamnya masyarakat atau konsumen yang ingin membeli produk dengan harga yang tidak terjangkau tersebut dalam melakukan angsuran, baik itu angsuran jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga dari permasalahan tersebut, analisis atau penelitian ini dapat bekerja dengan baik untuk menentukan bagaimana atau metode manakah yang dapat menghasilkan pembayaran yang lebih sedikit dengan metode yang ada, di mana untuk pembahasan di penelitian ini menggunakan 4 metode, yakni ada metode perhitungan dengan bunga flat, bunga efektif, dengan anuitas biasa, dan anuitas jatuh tempo. Nah, di penelitian ini yaitu terlaksana di PT Astra Honda Motor, di mana tentunya penelitian ini untuk menganalisis dan membandingkan keempat metode tersebut, yang mana nantinya sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya kita harus memahami bagaimana konsep dari matematika keuangan dan juga bunga dan anuitas tersendiri. Nah, bunga merupakan selisih dari akumulatif value dan juga prinsipal, di mana jumlah bunga ini yang diperoleh selama investasi dari waktu tertentu selama periode dia membayarkan pembayaran angsuran tersebut. Nah, bunga di sini pembahasan kita mengenai dua, yakni bunga flat dan bunga efektif. Bunga flat sering ditemukan dengan istilah bunga sederhana. Bunga flat merupakan sistem perhitungan bunga yang dihitung berdasarkan nilai pokok awal pinjaman, sehingga besar bunga tersebut merupakan perbandingan langsung antara pokok pinjaman, tingkat bunga, dan lama peminjaman atau periode peminjaman tersebut. Sehingga untuk menentukan bunga flat atau bunga sederhana ini dapat dilakukan dengan bunga tersebut dengan cara pinjaman pokok dikalikan dengan tingkat bunga dan lama periode tersebut. Dan selanjutnya itu ada bunga efektif. Bunga efektif Bunga efektif dalam prakteknya dia lebih kompleks daripada bunga sederhana. Karena di sini bunga efektif ini pembayarannya itu bunga yang dibungakan, sehingga pembayaran bunga ini bervariasi, bisa dalam harian, bulanan, mingguan, maupun triwulan dan setengah tahunan. Nah, apabila suku bunga ini yang majemuk dihubungkan dengan periode pembayaran bunga, maka hasil suku bunga majemuk menjadi lebih besar dari realisasinya. Sehingga untuk suku bunga realisasi yang memperhitungkan periode pembayaran bunga tersebut, itulah yang akan disebut dengan bunga efektif yang perlu dibayarkan. Untuk persamaan dari bunga efektif, itu dapat dituliskan dengan A sama dengan P dikali I per 12, atau nantinya akan dikalikan dengan berapa jangka periode pembayaran tersebut. Dan selanjutnya itu anuitas. Anuitas merupakan pembayaran atau penerimaan angsuran dengan nilai tetap yang dibayarkan atau diterima dalam jangka waktu tertentu. Nah, anuitas itu lebih dikenal dengan angsuran atau cicilan atau pembayaran atas suatu item dalam jangka waktu tertentu.
Anuitas di sini terbagi dua juga, yaitu anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Nah, anuitas biasa ini merupakan jenis angsuran yang perhitungannya dilakukan pada akhir setiap interval atau akhir bulan, akhir tahun, atau per 6 bulan ataupun dalam 1 tahun itu 2 kali pembayarannya. Nah, untuk rumus atau persamaan yang digunakan, dia menghitung present value dan juga future value-nya atau nilai masa kini dan nilai masa depannya. Untuk persamaan dari future value itu yakninya ada jumlah angsuran dikalikan dengan 1 dikurang 1 ditambah bunga dipangkatkan dengan periode pembayaran dibagi dengan bunga tersebut, dan untuk future value itu kebalikannya, yakni jumlah angsuran dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat jumlah periodenya dikurang 1 per I atau bunga. Sedangkan untuk persamaan di anuitas jatuh tempo atau anuitas yang pembayarannya itu pada awal setiap interval atau periode pembayaran, nah dilakukan persamaannya itu juga menggunakan present atau future. Perbedaannya itu ada penambahan, yakni 1 ditambah I dari persamaan tersebut dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ica atas penjelasannya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu replikasi contoh perhitungannya. Yang mana di sini kita mengambil dua sampel, itu sampel 1 dan sampel 2. Sampel 1 akan dijelaskan oleh Revi. Kepada Revi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan atau contoh replikasi perhitungannya, di mana kita akan melakukan dua perhitungan. Seperti yang sudah saya dibilang, bahwa harga satu motor sport itu yaitu 21.115.000. Nah, di sini ada berapa kali angsuran? Yaitu ada 11 kali angsuran, 17 kali angsuran, 23 kali angsuran, 29 kali angsuran, dan 35 kali angsuran. Nah, untuk sampel pertama, saya akan melakukan perhitungan terhadap dengan 11 kali angsuran. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa harga motor tersebut kan 21.115.000 dengan DP atau uang mukanya itu 3.200.000. Nah, periode angsurannya itu 11 bulan. Nah, di mana angsuran tiap bulannya itu yaitu 2.026.000. Untuk mencari pokok hutang kita setelah kita membayarkan DP-nya itu berarti total harga motor tadi dikurangi dengan uang muka sehingga didapatkan yaitu nilai pokok hutangnya itu 17.915.000. Untuk total pembayarannya yaitu karena kita pembayarannya 2.026.000 ya karena 11 bulan dikali dengan 11 sehingga didapatkan 2.286.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari tingkat bunganya. Seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa 2 juta S-nya tadi total pembayarannya itu kan 22.286.000 dengan pokok pinjamannya itu 17.915.000 dengan pangkatnya yaitu 1/11 dikurang 1 sehingga didapatkan yaitu I-nya itu 0,02 atau 2% untuk per bulannya dan 24% untuk per tahun. Selanjutnya kita akan mencari pada perhitungan jika bunganya itu bunga biasa atau bunga flat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bunga flat itu didapatkan dari pokoknya dikalikan dengan bunga. Nah, di mana pokoknya tadi tuh 17.915.000 ini dikali dengan 2%. Nah, didapatkan 358.300 rupiah per bulan. Selanjutnya kita akan mencari pokok hutangnya. Pokok hutang tadi dibagi. Karena kita mempunyai total pembayaran tadi itu 17 juta, sisanya itu 17.915.000 dibagi dengan 11 bulan karena angsuran kita akan membayarnya itu 11 kali, didapatkan
setiap bulannya itu kita membayarkan 1.628.638,36 rupiah. Nah, setelah itu kita akan mencari total angsuran. Total angsuran ini didapatkan dengan kita menjumlahkan pokok hutang tadi dengan bunga, sehingga didapatkan yaitu 1.628.636 rupiah ditambah 358.300 rupiah itu didapatkan yaitu 1.986.936 rupiah per bulannya. Jadi selanjutnya sisa hutang kita itu sisa hutang pada awal sebelumnya dikurangkan dengan pokok hutang pada bulan selanjutnya seperti ini. Contohnya, karena kita sudah pada bunga biasa, bunganya itu tetap. Jadi kita tinggal untuk mencari. Oh, bentar guys. Selanjutnya yaitu untuk mencarinya yaitu kita sisa hutangnya itu kita kurangkan yang 17.915.000 tadi dikurangkan dengan pokok hutang yang kita bayarkan tadi, dapat sisanya itu 16.226.364. Begitu seterusnya, sehingga pada bulan ke-11 kita tidak memiliki hutang lagi. Nah, dengan itu kita juga perlu menghitung dari bunganya itu, dapatkan bahwa dengan bunga biasa itu tuh total bunganya itu yaitu 3.941.300 dengan pokok hutangnya 17.915.000 dan total angsurannya 21.856.300. Selanjutnya kita akan menghitung pada bunga efektif, di mana IN sama dengan PN kurang 1 dikali I. Nah, di sini kita akan mengalihkan P0-nya, di mana sisa hutang kita pada periode pertama dikalikan dengan jumlah bunganya, dikalikan dengan bunga per bulannya, sehingga didapatkan yaitu 358.000 per bulan. Lalu kita melakukan perhitungan untuk pokok hutangnya dengan cara yang sama, dan didapatkan yaitu 1.628.638 per bulan. Juga mencari total angsurannya itu sama, yaitu didapatkan angsurannya 1.986.936 per bulan. Nah, untuk menghitung cepatnya kita dapat menggunakan Excel. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui total pokok hutang kita, di mana kita mengetahui tadi bahwa bunganya itu 358.300 ditambah dengan pokok hutang kita yaitu 1.628.636 dijumlahkan mendapatkan yaitu total angsurannya. Nah, lalu karena kita memiliki jumlah pembayaran awal kita itu 17 juta sekian, nah itu dikurangi dengan pokok hutangnya sehingga didapatkan yaitu 16.286.364. Untuk periode selanjutnya juga seperti itu. Kita cari dulu terlebih dahulu pengurangannya yaitu yang 16.286 ini dikalikan dengan pembayarannya dikalikan dengan bunga 2%-nya itu sehingga didapatkan yaitu 325.727. Lalu kita akan mencari total angsurannya itu dengan menjumlahkannya bunga dan pokok hutang sehingga didapatkan 1.954.000. Dan kita mengurangkan lagi nih sisa hutang kita yang 16 juta tadi kita kurangi dengan pokok hutang kita sehingga didapatkan 14.670.000. Begitu juga dengan seterusnya. Kita untuk periode ketiga yaitu kita kali dulu 14 juta ini dengan 2%, setelah itu didapatkan bunganya tadi ditambahkan dengan pokok hutang dan didapatkan total angsuran dan begitu selanjutnya sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan bunga
efektif, total bunga yang dibayarkan yaitu 2.149.800 dengan pokok hutangnya tetap sama dan total angsurannya 20.064.800. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai anuitas biasa, di mana kita akan menghitung angsurannya terlebih dahulu. Angsurannya di mana pokok hutang kita itu dibagi dengan 1 dikurang dalam 1 ditambah bunga pangkat periode pembayaran per I, di mana kita mengetahui bahwa jumlahnya itu yaitu 17 juta, pokok hutang kita 17 juta, dibagi dengan 1 dikurang 1 tambah bunga kita yaitu 0,02 pangkat min 11, karena ada 11 kali periode pembayaran, sehingga angsuran kita bayarkan per bulannya itu 1.830.000 dengan 1.830.518. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung bunganya, di mana pokoknya itu dikali dengan bunganya, sehingga didapatkan bunganya itu 358.000 per bulan. Dengan pokok hutang angsurannya dikurangi bunga dengan seperti sebelumnya. Nah, berbeda dengan anuitas biasa ini, kita akan memulai semuanya dari nol dulu. Nah, di sini karena kita pada pembayaran ke nol itu belum membayarkan apa-apa, berarti kita cuma mempunyai hutang. Nah, di sini kita cari dulu nih bunga kita pada pembayaran bulan periode pertama, yaitu 17.915.000 dikali dengan 2% didapatkan 358.000. Nah, 358.000 ini karena kita sudah mendapatkan total angsuran kita tadi, jadi 1 juta total angsuran dikurang dengan bunga itu dapatkan pokok hutang. Nah, sama seperti yang tadi, kita untuk mencari sisa hutang kita, pembayaran sisa hutang yang pertama kita tadi, periode nol kita tadi itu dikurangi dengan pokok hutang yang sudah dibayarkan, yaitu sisanya itu 16.442.000. Begitu juga pada periode selanjutnya. Nah, di sini dengan menggunakan anuitas biasa, total bunga yang didapatkan yaitu 2.220.000. Sedangkan total angsurannya yaitu 20.135.000. Selanjutnya yaitu anuitas jatuh tempo. Nah, di sini kita akan menghitung anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo ini kita akan menghitung angsurannya terlebih dahulu. Angsurannya itu yaitu pokok hutang dibagi dengan 1 dikurang 1 tambah bunga pangkat jumlah periode pembayaran per bunga dikali 1 tambah bunga. Nah, di sini karena pokok hutang kita yaitu 17.915.000, sehingga didapatkan bahwa periode angsuran kita yaitu 1.794.625. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung bunganya. Sama seperti tadi, bedanya yang ini kita hitung periodenya, sehingga didapatkan bunga per bulannya itu, ini setelah dikurangi ya dengan sisa hutang yang tadi, itu dapatkan 322.407 per bulan. Dan begitu perhitungannya masih sama, sehingga kita dapat menghitung pada sampel keduanya, yaitu kita bunganya tidak ada, kita sudah membayarkan dengan pokok hutangnya itu sama dengan angsuran yang kita bayarkan. Jadi 17.915.000 tadi dikurangi dengan 1.794.000, sehingga sisa hutang kita yaitu 16.120.000. Nah, dari 16 juta ini kita cari nih bunganya untuk pada bulan pertama, yaitu dapatnya 322.000. Dengan selanjutnya setelah itu, karena kita untuk mencari pokok hutangnya yang 1.700.000 ini dikurangi dengan yang ini dapatkan pokok hutangnya, sehingga sisa hutang kita yaitu 14.648.000. Dan begitu seterusnya, sehingga didapatkan yaitu totalnya untuk bunga dengan anuitas jatuh tempo ini 1.825.879 rupiah, dan total angsurannya 19.740.000
Rp1.879. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa bunga yang paling rendah dari semua yang kita lakukan angsurannya yaitu adalah anuitas jatuh tempo. Dan dengan total angsuran yaitu 19 juta. Jadi anuitas jatuh tempo ini cukup bagus. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Revi atas penjelasannya di perhitungan sampel pertama. Masuk ke perhitungan sampel kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di mana sampel kedua ini kita masih memakai harga yang sama yaitu Rp21.115.000 dengan uang muka Rp3.200.000. Tapi di sini periode angsurannya itu selama 35 bulan atau 35 kali angsuran. Di mana angsuran per bulannya yaitu 815.000 per bulan dan pokok hutangnya sebesar 17.915 juta dan total pembayaran 815.000 dikali dengan periode angsuran itu total pembayaran yang kita bayarkan 28.525.000. Di sini kita menghitung tingkat bunganya dengan rumus I sama dengan S per P pangkat 1 per N dikurang 1, di mana S-nya itu adalah total hutang yang kita bayarkan dibagi dengan jumlah pokok hutang kita tadi. Dan N-nya itu jumlah periodenya yaitu 35 kali pembayaran. Kita peroleh I-nya sama dengan 1,34% per bulan dan 17,32% per tahun. Pertama yaitu perhitungan bunga flat atau bunga sederhana. Pada bunga flat ini, untuk mencari bunganya, dapat kita cari dengan cara mengalihkan pokok hutang dikali dengan bunga. Di sini kita memakai bunga per tahun, di mana didapatkan bunga per tahunnya yaitu sebesar Rp3.102.878 per tahun. Di mana per bulannya itu kita bagi dengan 12 agar mendapatkan bunga per bulan. Diperoleh bunga per bulannya itu 258.573 per bulan. Pokok hutangnya kita peroleh dari pokok hutang kita keseluruhan tadi, kita bagi dengan banyaknya pembayaran yang kita lakukan atau periode pembayarannya. 17.915.000 dibagi dengan 35. Didapatkan pokok utang kita per bulan yaitu Rp511.557 per bulan. Dan sehingga total angsuran yang harus dibayarkan per bulan itu yaitu diambil dari pokok hutang per bulan tadi ditambah dengan bunga per bulan. Diperoleh total angsurannya itu adalah Rp770.430 per bulan. Dan sisa hutangnya itu dicari dengan cara total hutang sebelumnya dikurang dengan pokok hutang di bulan tersebut. Untuk perhitungan jelasnya dapat kita lihat pada tabel, di mana bunganya itu, kalau pada bunga flat ini bunganya itu sama di setiap periode. Pokok hutangnya juga sama, tadi sudah kita lakukan perhitungannya, begitupun dengan total angsurannya. Sisa hutangnya dapat kita lihat hutangnya terus berkurang dari periode 1 ke 2 sampai ke 35 itu sisa hutangnya itu sudah nol karena pembayarannya telah selesai. Dilihat di sini pada bunga flat itu total bunga yang dibayarkannya itu dalam 35 periode itu ada Rp9.050.060 dan pokok hutangnya itu Rp17.915.000 sehingga total yang dibayarkan dengan bunga flat ini itu ada sebesar Rp26.965.060. Masuk ke bunga efektif. Pada bunga efektif tadi berbeda dengan bunga flat atau bunga sederhana. Bunga efektif ini bunganya terus menurun di setiap periode. Di sini di mana perhitungan bunganya itu dihitung dari sisa hutang dikali dengan bunga. Sisa hutang di periode sebelumnya dikali dengan bunga. Dapat kita lihat di sini untuk periode ke-1 itu untuk mendapatkan bunganya kita
kita kalikan bunga per bulan dikali dengan sisa hutang pada periode ke-0, di mana periode ke-0 itu jumlah total semua hutang kita. Sehingga di bulan ke-1 itu bunganya sebesar Rp240.061. Dan perhitungan pokok hutangnya sama seperti di bunga flat, yaitu 17.915.000 dibagi dengan 35. Dan total angsurannya juga sama, di mana pokok hutang per bulan ditambah dengan bunga per bulan. Itu 751.918 per bulan. Sisa hutang juga dilakukan perhitungan dengan cara yang sama. Sisa hutang bulan sebelumnya dikurang dengan pokok hutang pada bulan tersebut. Kita lihat perhitungannya pada tabel, di mana di sini itu untuk bunganya itu terus menurun di setiap periode. Di mana pada periode pertama bunganya itu sebesar Rp240.061. Di periode kedua itu bunganya berkurang Rp233.202. Sampai ke periode 35, bunga yang harus dibayarkan itu hanya sebesar Rp6.858. Sehingga kita lihat itu perbedaan total bunganya dengan bunga flat atau bunga sederhana itu sangat jauh sekali, di mana di sini di bunga efektif ini total bunganya itu hanya sekitar Rp4.339.605. Untuk pokok utangnya itu masih sama Rp17.915.000. Total angsurannya di sini menjadi tentu saja lebih sedikit daripada total angsuran di bunga flat atau bunga sederhana. Sini totalnya Rp22.254.605. Next, selanjutnya ke anuitas biasa. Di mana kita pada anuitas biasa ini, kita menghitung angsurannya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus anuitas. Angsurannya dapat dicari dengan rumus pokok hutang per anuitas. Di mana rumus anuitas itu yaitu 1 dikurang V. 1 tambah I, pangkat min N itu adalah P, dibagi dengan I. Kita peroleh angsuran per bulannya itu pada anuitas biasa ini sebesar Rp644.696 per bulan. Untuk mencari bunga per bulannya itu kita mengalihkan pokok sisa hutang pada bulan sebelumnya dikali dengan I. Di sini pada bulan pertama itu bunganya kita peroleh Rp240.061. Sehingga untuk mencari pokok hutangnya dapat kita cari dengan cara mengurangi angsuran dikurang bunga. Dan sisa hutangnya masih sama, yaitu sisa hutang bulan sebelumnya dikurang dengan pokok hutang pada bulan tersebut. Kita lihat pada tabel, itu pada periode ke-0 masih belum terjadi pembayaran, sehingga sisa hutangnya itu masih Rp17.915.000. Masuk ke bulan pertama atau periode pertama itu bunganya Rp240.061 dan pokok itu total angsurannya itu Rp644.596 yang sudah kita cari sebelumnya. Pokok utangnya kita dapatkan dari pengurangan antara total angsuran dikurang dengan bunga. Lalu dapat kita lihat itu perolehan totalnya itu untuk bunganya di anuitas ini juga bunganya itu makin lama makin kecil dengan total angsuran yang tetap di setiap periode. Total bunganya yaitu Rp4.664.5.860 dan pokok utangnya tentu saja Rp17.915.000. Untuk total angsurannya di anuitas biasa ini sebesar Rp22.560.860. Selanjutnya adalah anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo perhitungannya kurang lebih sama dengan anuitas biasa. Bedanya di sini untuk perhitungan anuitasnya, di anuitas jatuh tempo itu rumusnya dikalikan lagi dengan 1 ditambah I. Sehingga di angsuran per bulannya itu kita peroleh pada anuitas jatuh tempo ini sebesar Rp636.071. Untuk perhitungan bunganya itu masih sama, yaitu sisa hutang perhitungan bunga ini bergantung pada sisa hutang sebelumnya, periode sebelumnya.
Contohnya perhitungannya itu pada periode ke-1 kita menggunakan sisa utang pada periode ke-0 yaitu sebesar Rp17.278.927 dikali 1,34. Itu bunga per bulan yang bulan ke-1 kita dapatkan Rp240.061 per bulan. Pokok hutangnya itu angsuran dikurang bunga dan sisa hutangnya itu sisa hutang sebelumnya dikurang hutang pada bulan tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel. Dilihat di sini kalau di bunga di anuitas biasa tadi pada periode ke-0 kita itu belum mulai melakukan pembayaran sehingga sisa hutangnya itu masih tetap yaitu 17.915.000. Tapi kalau di anuitas jatuh tempo ini pada periode ke-0 itu kita sudah mulai melakukan pembayaran dengan bunganya yang 0 sehingga pokok hutangnya itu sama dengan total angsuran. Nah, di sini sisa hutangnya juga sudah mulai mengalami pengurangan di periode ke-0. Lanjut ke periode ke-1 dan seterusnya. Ya, hutangnya bunganya mulai ada di periode ke-1. Sehingga total hutangnya yang diperoleh itu ada sekitar 4.347.542 dan pokok hutangnya itu 17.915.000 rupiah. Dengan total angsuran yang diperoleh itu 22.262.542. Sekian perhitungan dari sampel kedua. Untuk selanjutnya itu kebagian analisis dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Lisa. Pada Lisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Devi. Di sini saya, Lisa, akan menjelaskan tentang bagian analisisnya. Tadi kita sudah tahu menghitung menggunakan 4 jenis metode perhitungan total bunga. Nah, tadi kita sama-sama tahu di sini ada 2 sampel dengan angsurannya itu 11 bulan dan 35 bulan. Tadi kita tahu harga motornya itu 21.115.000 dan DP-nya 3.200.000 serta pokoknya 17.915.000. Nah, di sini pada tabel ini ada 4 jenis metode perhitungan total bunga yang mana kita dapat lihat pada tabel yang metode bunga flat itu menghasilkan jumlah total bunganya itu yang tertinggi di antara metode lainnya. Di mana yang untuk pembayaran 11 bulannya 3.941.300 dan yang total yang untuk pembayaran 35 kalinya yaitu 9.050.000 sekian. Nah, sebaliknya pada metode anuitas jatuh tempo, dia tuh memberikan jumlah bunga yang lebih kecil daripada metode lainnya untuk pembayaran 11 kali, yaitu sekitar 1.825.879, yang hanya berselisih kecil dengan metode efektif pada periode 35 bulan, yaitu yang metode efektif pada pembayaran 35 bulan itu 4.339.610, sedangkan untuk anuitas jatuh tempo pada pembayaran 35 kalinya itu 4.347.542, yang mana selisihnya itu cuma 7.932 rupiah. Nah, selanjutnya secara keseluruhan, di jurnal ini memiliki kelebihan karena melakukan analisis perhitungan jumlah bunga menggunakan 4 metode perhitungan. Di mana metode yang pertama tadi yaitu metode bunga flat. Perhitungannya itu sederhana, serta angsurannya itu tetap. Jadi, untuk sisi bagi kreditur itu tuh mudah dipahami. Jadi, bunganya itu tetap dan namun total bunga yang tetap itu menghasilkan jumlah bunga yang besar di akhir pembayaran, total jumlah bunga yang besar karena bunga tetap itu dihitung dari pokok awal tanpa mempertimbangkan penurunan sisa hutang. Yang selanjutnya itu metode bunga efektif.
total bunga yang dihasilkan pada metode efektif ini lebih kecil karena bunga tiap periodenya itu dihitung berdasarkan sisa pokok setiap periode. Namun dengan perhitungan metode bunga efektif ini perhitungannya sedikit lebih rumit daripada metode bunga flat. Nah, selanjutnya itu metode anuitas biasa, di mana angsurannya itu tetap karena pada periode awal itu porsi bunganya itu cenderung lebih besar, namun akan mengecil seiring berkurangnya sisa hutang. Jadi pokok dan bunganya itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu metode anuitas jatuh tempo. Pada metode anuitas jatuh tempo ini menghasilkan total bunga yang paling kecil karena pokok hutangnya itu dibayarkan lebih cepat, yaitu pada periode 0, seperti yang sudah dijelaskan. Jadi pokoknya itu langsung dibayar pada periode 0, lalu maka sisa hutangnya juga akan berkurang. Nah, sehingga sisa hutangnya itu menurun secara drastis di awal. Nah, untuk secara keseluruhan, kelebihan dalam jurnal ini adalah karena melakukan analisis perhitungan jumlah bunga dengan 4 metode yang berbeda tadi. Namun penggunaan data kredit motor real menunjukkan hasil yang relevan dalam analisisnya. Namun, pada jurnal ini belum melakukan analisis nilai sekarang atau present value untuk mengevaluasi beban ekonomi real dari setiap metode pembayaran jumlah bunga. Present value dalam penelitian ini hanya muncul sebagai bagian dari rumus anuitas, dan analisis dari present value ini dapat digunakan untuk membandingkan nilai sekarang masing-masing metode pembayaran. Dengan hal tersebut, konsumen dapat membandingkan metode mana yang lebih efisien. Dan juga kurangnya analisis sensitivitas terhadap perubahan variabel kredit, seperti perubahan suku bunga, untuk melihat bagaimana risiko biaya kredit berubah dan apakah jumlah bunga pada masing-masing metode itu mempengaruhi nilai sekarang dari harga yang telah dibayarkan oleh kreditor. Nah, untuk ide pengembangannya, di sini kami menyarankan mengembangkan analisis dengan perhitungan present value dari seluruh pembayaran pada setiap metode dan analisis sensitivitas variabel kredit serta memperluas perbandingan dengan perusahaan leasing motor lainnya. Nah, dari penjelasan kami tadi dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis pemilihan metode perhitungan pembiayaan kredit motor dengan 4 sistem perhitungan jumlah bunga, dari keempat metode tersebut, metode efektif dan anuitas jatuh tempo itu menghasilkan bunga paling rendah karena dihitung dari sisa pokoknya. Anuitas biasa itu lebih efisien daripada flat karena bunga flat itu memberi beban terbesar karena bunganya itu tetap untuk setiap periodenya untuk bunga flat. Nah, dan metode anuitas jatuh tempo dengan tenor 11 bulan yang udah kita dapatkan tadi menghasilkan pilihan yang paling efisien bagi konsumen atau kreditor karena menghasilkan total bunga yang lebih rendah, yaitu sebesar Rp1.825.879 dengan angsurannya sekitar Rp2.026.000 per bulan. Nah, sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lisa atas penjelasannya. Dengan berakhirnya penjelasan dari Lisa tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.